Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Khud Aqidataka Minal Kitabi wa Sunnah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sampai pada bab at-tawassul wa talabus syafa'ati. Tawassul artinya mencari perantara dan bab tentang meminta syafaat. Langsung saja kita mulai dari poin yang pertama. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, bimadza natawassalu ilallah, dengan apa kita mencari perantara kepada Allah, atau dengan apa kita mencari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kata beliau, at-tawassul minhu jaizun wa mamnu. Tawassul mencari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah ada dua macam. Ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Sekali lagi, tawassul, kalau kita pernah mendengar istilah tawassul, tawassul itu mencari perantara jalan, terutama tadi mendekatkan diri kepada Allah. Itu ada dua macam, ada yang dibolehkan atau disyariatkan, ada pula yang dilarang. Kata Syekh, adapun yang pertama at-tawassul al-jaiz wal matlub, tawassul yang dibolehkan dan yang diperintahkan, huwa tawassul bi asma'illahi wa sifatihi wal amalis salihi. Yang dibolehkan adalah tawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan dengan amal soleh.
amal yang ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Adapun dalil tentang hal ini, yang pertama firman Allah surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang paling baik, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya tersebut. Ini jelas dalil disyariatkannya tawasul, terutama ketika berdoa kepada Allah dengan menyebut al-asma'u al-husna. Ada dua cara di sini secara global. Yang pertama dengan menyebut nama Allah yang merupakan induk dari al-asma'ul husna. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Ini secara umum. Adapun kalau terutama yang bisa bahasa Arab, kalau bisa di antara adab memohon kepada Allah, menyesuaikan antara permintaan dengan nama Allah. Contoh, ketika kita minta rezeki kepada Allah, kita sebut nama Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq urzuqni. Wahai zat yang maha memberikan rezeki, berikan aku rezeki. Kita minta ilmu, sebut nama Allah ya Alim, alimni. Kita minta rahmat dari Allah ya Rahman, irhamni. Ini cara yang kedua. Ya, kalau kita paham makna al-asmaul husna, kata para ulama, sesuaikan dengan apa? Redaksi permintaan yang kita inginkan. Jangan sampai terbalik misalnya, dan ini sering terjadi, bahkan mungkin di antara kita nggak sadar, ya, misalnya mengatakan ya Rahman ya Rahim ahlikil Yahud, wahai zat yang maha kasih sayang, maha penyayang lagi maha pengasih, binasakan orang Yahudi. Ini enggak connect. Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran kan sering Allah menutup ayat-ayat tersebut dengan nama-nama Allah. Dan itu kata para ulama pasti ada kesesuaian dengan redaksi ayat. Contoh, dan ini pernah terjadi di zaman dahulu kala, kalau istilah kita, ada santri yang sedang murojaah hafalan Al-Quran. Dia hafid Al-Quran mungkin, ya, sampai kepada surat Al-Ma'idah, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabana kalaminallah wallahu ghafurur rahim. Ada orang Arab Badui yang dia mungkin tidak hafal, tapi dia paham, istilahnya uslub Al-Quran. Inti salah. Sekali lagi, Arab Badui ini mungkin tidak hafal, tapi aroma yang dia cium dari bacaan orang tersebut, santri tersebut nggak pas. Coba kita terjemahkan sesuai dengan bacaan santri tersebut. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka sebagai balasan dari Allah. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kata orang Arab Badui tadi, nggak pas, nggak connect antara awal ayat dengan akhir. Awal ayatnya menyuruh apa? Memotong tangan pencuri. Kok ditutup dengan Allah maha pengampun lagi maha? Kalau ayatnya Allah maha pengampun maha penyayang, tidak dipotong, diampuni. Sang santri tersebut sadar kalau murojaahnya tadi ada kekeliruan, maka dia ulangi lagi, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabana kalimallah wallahu azizun hakim. Ini yang pas
Ya, laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka sebagai balasan dari Allah. Allah Maha Aziz, Maha Perkasa. Makanya dihukum karena apa? Kemuliaan dan keperkasaan Allah. Namun keperkasaan Allah diiringi dengan hakim. Allah Maha bijak. Hukuman itu sungguh bijak, hukuman itu adil. Karena Allah hakim. Paham ya? Jadi sekali lagi, antara ayat ya awal dengan akhir ketika ditutup dengan nama-nama Allah itu pasti ada keterkaitan yang sangat erat. Contoh yang lain misalnya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah innallaha ghafurur ar-rahim. Katakan wahai hamba-hambaku yang berlumuran dengan dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha. Ini pas ayatnya. Maka demikian di antara adab berdoa kepada Allah, kalau kita mau tawasul dengan al-asmaul husna, usahakan pas. Di antara tadi, jangan sampai kita mengatakan ya Allah hancurkan Yahudi, ya Allah hancurkan Syiah Rafidah, karena Engkau Maha Pengasih lagi Maha. Yang pas, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Allah yang Maha Perkasa, yang Maha ya mulia, hancurkan ya al-Yahud wa an-Nasara. Paham? Ya, sebaliknya memohon ampunan, memohon rahmat dengan nama Allah ya Rahman, ya Rahim. Ini sekali lagi di antara cara kata para ulama tawassul dengan al-asma'u al-husna. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dibawakan oleh Syekh juga ayat dalam surat Al-Maidah. Kalau di terjemahan itu ayat berapa? 35 ya. Kalau di PDF yang Anda bawa ini nggak ada nomor ayatnya. Taib. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara kepada Allah. Kata para ulama dalam Al-Quran, kata-kata al-wasilah, tawassul itu ada 2 ayat. Tadi Al-Maidah ayat berapa? 35. Kemudian surat Al-Isra, coba lihat kalau tidak salah ayat 57. Allah mengatakan walladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Dan orang-orang yang mereka seru, mereka juga mencari perantara kepada Allah, siapa yang lebih dekat kepadanya. Kata ulama sekali lagi, ini 2 ayat yang berkaitan erat dengan tawassul atau al-wasilah. Ini yang harus betul-betul dipahami oleh setiap muslim muslimah. Karena di luar sana alul bid'ah menyalahgunakan ayat ini untuk menyebarkan kesesatan bahkan kesyirikan mereka. Mereka gagal paham atau salah mentafsirkan ayat ini. Kata mereka, Allah mengatakan kita disuruh mencari perantara. Artinya apa saja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka diarahkan pengikut mereka tawasul kepada nenek moyang mereka. Kan keturunan Nabi. Kalian nggak mungkin diterima selawat kalian kalau nggak lewat apa? Keturunan Nabi. Harus apa? Kulon nuwun dulu. Harus apa? Mengikuti ajaran nenek moyang mereka, atau bahkan tadi mengkeramatkan kuburan orang-orang yang mereka keramatkan atau yang mereka tuhankan. Harus lihat perantara. Allah mengatakan cari perantara dalam 2 ayat tadi.
Padahal sepakat ulama tafsir mentafsirkan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zinu, yaitu takarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdi. Allah menyuruh kita mencari perantara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, namun bukan asal-asalan, bukan sembarangan. Namun kata ulama tafsir, cari perantara kepada Allah dengan cara mentaati Allah dan dengan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi kalau antum baca tafsir Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, satu makna, yaitu mencari perantara kepada Allah dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Di antaranya yang Rasul sabdakan tentang hadis al-wali. Ya, al-wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah, yang dicintai oleh Allah. Allah katakan, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Ini cara mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Yang diwajibkan oleh Allah. Dan kita nggak tahu apa yang Allah wajibkan dan yang diwajibkan oleh Rasul kecuali dengan lewat wahyu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah meneruskan lagi hadits qudsi tadi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku, para waliku tersebut mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang mustahab, yang nawafil, sampai aku mencintainya. Ini cara mendekatkan diri kepada Allah. Ini makna mencari wasilah perantara kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib dan melaksanakan yang mustahab, alias melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, bukan dengan kebid'ahan, bukan dengan kesyirikan. Secara nas jelas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan ajaran kami, kata Rasul, maka tertolak. Kata seorang ulama salaf, mazdada sahibu bid'ah bid'atan illa zada minallahi bu'dan. Tidaklah ahli bid'ah semakin semangat berbuat bid'ah kecuali semakin jauh dari Allah. Ya, misalnya tujuan yang utama arah timur, namun dia berjalan ke arah barat. Ketemu enggak? Ya, secara akal yang sehat, semakin dia cepat jalannya, semakin jauh dari arah apa? Tujuan. Itulah al-bid'ah. Semakin semangat berbuat bid'ah, semakin jauh dari Allah. Itu bukan makna wabtahu ilaihil wasilah, cari perantara yang mendekatkan diri kepada Allah. Sama dengan tadi, ketika orang-orang itu salah mentafsirkan atau ngawur dalam mentafsirkan, cari perantara apa saja, di antaranya mengkeramatkan kuburan, di antaranya minta-minta kepada wali yang telah mati, justru malah semakin jauh dari Allah, bahkan semakin jauh dari rahmat Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada orang-orang itu, namun mereka hanyalah perantara yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tapi Allah menvonis mereka telah membuat tandingan-tandingan bagi Allah, alias jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bab syirik, yaitu salah mentafsirkan ayat Al-Maidah tadi dan juga Al-Isra tentang at-tawassul.
Dalam Islam tawasul hanya dengan al-iman wal amalus soleh, atau tadi ketika berdoa dengan al-asma'u al-husna atau dengan sifat-sifat Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, aku memohon pertolongan kepadamu dengan rahmatmu. Ini tawasul dengan nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zino tadi, tafsir ay taqarrabu ilaihi bi ta'atihi, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan mentaatinya dan dengan amal yang diridhai oleh Allah. Zakarahu Ibnu Katsir naklan an Qatadah. Ini adalah tafsir Ibnu Katsir, beliau menukil dari Qatadah, seorang ulama at-tabi. Maka sekali lagi hati-hati kalau ada dai-dai terutama dari ahli bid'ah membawakan dua ayat ini tentang wasilah, ya rata-rata mereka membelokkannya kepada kebid'ahan mereka. Tidak mereka baca tafsir ulama salaf seperti Qatadah tadi dan seterusnya. Kemudian dalil berikutnya tentang tawassul dengan nama Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'sata bi fi ilmil ghaibi indak. Itu kalau bisa dibaca sebelum kita memohon kepada Allah, yaitu tawasul dengan nama-nama Allah yang maknanya Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan tadi tawasul dengan nama-nama yang engkau miliki. Ini sekali lagi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad. Wa qaulu sallallahu Rasul sallallahu juga bersabda li sahabi alladzi sa'ala murafaqata al jannah a inni ala nafsika bi kasrati sujud. Pernah seorang sahabat Rasul meminta kepada Rasul ketika Rasul masih hidup, ya Rasulullah, aku ingin menjadi orang yang menemanimu di surga. Kata Rasul, bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Maksud sujud di sini ai as-shalah, memperbanyak salat sunnah. Jangan salah paham, memperbanyak sujud baru masuk masjid langsung sujud. Enggak ada sujud selain salat, salat wajib atau salat sunnah, atau sujud sahwi, atau sujud tilawah dan sujud syukur. Tapi sujud syukur bukan dikhususkan selesai sholat. Kan banyak orang selesai sholat kemudian sujud. Kalau ditanya kenapa kok nambah sujud, dia mengatakan ini sujud syukur karena Allah memberikan banyak nikmat kepada saya. Maka kita katakan Rasul orang yang paling bersyukur, para sahabat orang yang paling bersyukur, tapi nggak pernah mereka ujuk-ujuk langsung sujud, kecuali kalau mendapatkan kenikmatan yang istimewa, dan itu tidak dikhususkan selesai salat, sebagaimana kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika diboikot oleh Rasul karena beliau tidak ikut perang Tabuk. Setelah turun ayat diterima tobat beliau langsung sujud syukur. Nggak tiap sholat atau selesai sholat, nggak tiap hari sujud syukur selesai sholat. Ini tidak ada tuntunannya dari Rasul SAW. Adapun kata-kata Rasul, tolonglah aku atas dirimu dengan engkau memperbanyak sujud, maksudnya as-sholah. Wahya minal amali as-saleh. Kemudian kata Syekh lagi, wa yajuzu tawassul bihubbina wa hubbillah li Rasul sallallahu wal auliya.
boleh tawasul dengan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada orang-orang yang soleh. Contoh misalnya, ya Allah, aku sangat cinta kepada Rasulmu, sangat cinta kepada para sahabatmu, dan akidahku meyakinkan bahwasanya wajib mencintai para sahabat Nabimu. Ya Allah, tolonglah diriku misalnya. Tawasul dengan apa? Akidah yang sahih, akidah cinta kepada para sahabat, dan itu bagian daripada amal soleh. Jadi jangan disempitkan amal soleh itu hanya amalan anggota badan. Di antara bentuk tawasul kepada Allah, tawasul dengan amalan hati, amalan yang ada dalam diri kita. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mendefinisikan al-ibadah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah segala sesuatu yang mencakup yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin. Ya, antum boleh tawasul dengan amal soleh, baik yang berupa ibadah lahiriah ataupun ibadah batiniyah. Wa kakisati ashabil ghar alladzina tawassalu bi a'malihimus salihah fa farajallahu anhum. Dalil tentang tawasul dengan amal soleh yaitu kisah 3 orang yang masuk ke gua, kemudian tertutup gua tersebut, dan mereka tawasul dengan amal soleh mereka. Ada yang tawasul dengan berbaktinya dia kepada orang tuanya, ada yang bertawasul dengan bagaimana dia menjaga kehormatannya, dan juga yang ketiga bagaimana dia menjaga amanah pegawainya. Dan Allah bukakan pintu gua pada waktu itu. Ini sekali lagi dalil tawasul ketika berdoa itu boleh dengan amal soleh, dan amal soleh itu mencakup amalan anggota badan dan juga amalan hati dan juga amalan lisan. Ya Allah, tiap hari ana membaca misalnya 1 juz Al-Quran, maka berikanlah kemudahan bagi segala urusanku. Ini sekali lagi tawasul yang disyariatkan. Dan inilah metode Ahlussunnah, tidak beragama, tidak berkeyakinan kecuali dengan ad-dalil. Qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang yang kedua, at-tawasul al-mamnu, tawasul yang dilarang. Apa itu? Kata beliau, wa huwa du'aul amwat, yaitu berdoa kepada yang telah meninggal dunia. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, sampaikan doaku kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh para ulama, tawasul yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir Jailani sudah meninggal dunia, nggak tahu apa yang inti ucapkan, nggak kenal inti sopo. Paham? Ya, walladzina tad'una min dunihi, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir in tad'uhum la yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum. Orang-orang yang kalian seru selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun kulit ari. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mungkin mendengarkan doa kalian. Seandainya mereka mendengarkan doa kalian, tidak mungkin bisa mengabulkan doa kalian. Ini sekali lagi yang juga difirmankan oleh Allah Ta'ala dari surat Az-Zumar ayat yang ketiga, itu kelakuan orang musyrikin jahiliyah. Mereka beribadah kepada sesembahan mereka dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah lewat perantara-perantara tersebut. Wa talabul hajati minhum, bahkan mereka memohon hajat kepada orang-orang yang meninggal dunia atau para wali-wali tersebut. Ini adalah kelakuan kaum musyrikin
al-jahiliyah. Kama huwa waqil yaum. Dan ini seperti yang terjadi sekarang ini. Bagaimana mereka minta kepada selain Allah, minta kepada Nabi, minta kepada wali yang telah mati. Bahkan mungkin pernah kita dengar, terutama dari golongan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, bagaimana mereka menuhankan nenek moyang mereka. Ya silakan minta hajat kalian ke kuburan Habib fulan dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini sekali lagi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah firmankan dalam ayat yang disampaikan oleh Syekh di sini, jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepadamu dan tidak bisa mendatangkan madarat. Jika engkau tetap berbuat demikian, engkau termasuk orang dolim. Kata para ulama tafsir, ai minal musyrikin, termasuk orang-orang al-musyrikin. Na'udzubillahi min dzalik. Tadi pagi kita ada kajian juga Aqidah Thahawiyah oleh Imam At-Tahawi rahimahullah yang hidup di abad ke-4 Hijriah. Beliau mengatakan, wallahu yastajibud da'awat wa yaqdil hajat. Hanya Allah yang bisa mengabulkan doa dan hanya Allah yang bisa memenuhi kebutuhan manusia. Ini tauhid ala Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Beda dengan akidah syirik sebagian orang yang menisbatkan kepada kaum muslimin. Mereka meyakini Nabi Muhammad juga bisa memenuhi kebutuhan mereka. Di antara salawat yang mereka sering senandungkan, wabihi tuqdal hawaiju, dengan Nabi Muhammad tergapai segala kebutuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan Rasul pernah istighosah ketika perang Badar, minta tolong kepada Allah. Rasul yang mengatakan idza sa'alta fas'alillah, jika engkau mohonlah kepada Allah. Loh, ini kok orang-orang mengatakan Nabi Muhammad bisa memenuhi kebutuhan. Ini namanya syirik, menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi Allah yang menvonis idan minadh dhalimin. Bahkan dalam ayat tadi surat Yunus yang kita sampaikan, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Kalau kalian berdoa kepada orang-orang yang telah mati tadi, yang mereka nggak mungkin bisa mendengarkan doa kalian, kalaupun mereka mendengarkan doa kalian tidak mungkin mengabulkan doa kalian, kata Allah pada hari kiamat, mereka yang kalian minta-mintai akan mengingkari kesyirikan kalian. Allah menvonis orang yang meminta kepada selainnya, berdoa kepada selain Allah dengan syirik, yang menamai ini syirik bukan Wahabi. Allah yang mengatakan demikian, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ini tawasul yang mamnu, yang dilarang plus syirik. Nanti akan ada model yang kedua, tawasul yang dilarang plus bid'ah. Dua-duanya haram. Namun yang satu syirik, yaitu tadi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, sampaikan doaku kepada Allah dan yang semisal dengannya. Atau ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah tolonglah kami. Bahkan dalam sebagian kuburan-kuburan, orang-orang yang mereka keramatkan, itu orang-orang kayak dipaksa membaca dan berdoa lewat prasasti yang mereka tulis. Ya fulan ji'naka litu'inana walitughithana. Wahai Syekh fulan, wahai wali fulan, kami datang ziarah ke kuburanmu agar engkau menolong kami, membantu kami. Itu tertulis dalam sebagian prasasti, tulisan di pemakaman-pemakaman mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi yang diperangi oleh para anbiya
wa rusul, sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam ketika muncul pertama kali kesyirikan, mengkeramatkan, menuhankan orang-orang yang soleh, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasra. Kemudian yang kedua, amat tawasul bijahi Rasul. Tawasul yang dilarang, bagian yang kedua, yaitu tawasul dengan kehormatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kata beliau, kakaulihi ya Rabbi bijahi Muhammadin isfini. Ya Rabbku, dengan kehormatan Nabi Muhammad, sembuhkanlah diriku. Ya, mintanya kepada Allah, tapi dengan lewat perantara kedudukan, kehormatan Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh, fahada bid'atun. Ini tawasul yang bid'ah. Kenapa? Li'anna sahabata lam yaf'alu. Karena para sahabat tidak pernah tawasul dengan kehormatan Nabi SAW. Padahal Nabi yang paling mereka cintai. Tapi tidak ada riwayat yang sahihah dari para sahabat, mereka ketika berdoa mengatakan, ya Allah bijahi nabiyika. Sekali lagi, tidak ada yang sahihah dari riwayat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi langsung tawasul kepada Rasul. Ya Rasulullah, sampaikan hajatku kepada Allah, atau tolong kami wahai Rasulullah. Tidak ada satupun sahabat tawasul dengan kehormatan atau kepada langsung zatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika paceklik di zaman Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, yang itu sangat genting kritis, namun mereka tidak pernah ke kuburan Nabi, minta-minta kepada Nabi, atau tawasul dengan kehormatan Nabi. Padahal sekali lagi, Nabi yang paling mereka muliakan, yang mereka cintai. Tapi mereka tahu Rasul melarang mereka melakukan hal-hal syirik tadi. Karena para sahabat digembleng langsung oleh Rasul at-tauhid. Sejak zaman pertama beliau diutus sampai beliau mau meninggal dunia, diajari tauhid, dilarang dari kesyirikan, dilarang mengkeramatkan kuburan. Sampai Rasul ketika mau meninggal dunia, dalam Sahih Bukhari hadisnya, 5 hari sebelum Rasul meninggal dunia, Rasul mengatakan, la'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Rasul sekali lagi, dakwah tauhid mulai awal diutus sebagai Nabi sampai mau meninggal dunia, terutama melarang umat dari kesyirikan, terutama dari mengkeramatkan kuburan. Namun sangat disayangkan, mereka-mereka yang katanya ngaku keturunan Nabi, yang katanya pengikut Nabi, yang katanya cinta Nabi, justru malah menyelisih ajaran Nabi dengan mengkeramatkan kuburan-kuburan orang-orang yang mereka tokohkan. Naudzubillah min dzalik. Padahal sangat jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku seperti berhala yang disembah. Namun sekarang ini luar biasa, apalagi yang mengaku keturunan Rasul, murid-muridnya disuruh mencium kuburan-kuburan nenek moyang mereka. Naudzubillah min dzalik, merangkak kalau mau mendatangi kuburan tersebut. Tidaklah Rasul mengajarkan hal tersebut, bahkan sebaliknya melarang akan hal tersebut. Fahada bid'atun li'anna sahabata lam yaf'alu. Para sahabat tidak pernah tawasul dengan zatnya Nabi,
atau dengan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali anna Umar tawassala bil Abbas hayyan bidu'aihi. Tadi ketika paceklik di zaman Al Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, beliau tidak mendatangi kuburan Nabi, tapi mendatangi paman Nabi yang masih hidup pada waktu itu, dan beliau orang soleh. Ini yang ketiga, kalau dikatakan tawasul yang disyariatkan, tawasul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup dan ada di hadapan kita. Dalam artian kita bisa apa? Komunikasi. Jangan sampai seperti sebagian orang-orang yang mereka ketika ditimpa musibah di lautan teriak-teriak menyebut nama guru mereka dengan keyakinan guru mereka tahu kejadian yang menimpa mereka. Ini syirik kepada Allah meskipun sang guru masih hidup, tapi dia punya keyakinan sang guru tahu yang gaib bisa membantunya. Naudzubillah min dzalik. Makanya syarat tawasul dengan doa orang yang hidup, yaitu orang yang hidup soleh dan ada di hadapannya, dalam artian dia bisa komunikasi. Kalau sekarang kan tidak harus berhadapan, bisa lewat apa? Telepon. Wahai misalnya ya Syekh, wahai Ustadz tolong doakan misalnya, tidak ada masalah. Ini contohnya Umar bin Khattab minta doa Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang masih hidup, pamannya Rasulullah SAW. Dulu para sahabat ketika Rasul masih hidup minta doanya Rasul. Seperti dalam riwayat orang Arab Badui datang ke masjid ketika Rasul khutbah Jumat minta didoakan agar diturunkan hujan di kampung halamannya. Rasul doakan. Tapi ketika Rasul meninggal dunia tidak ada riwayat yang sahih yang mengatakan para sahabat itu minta di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada periwayat seperti katanya ketika paceklik Aisyah membuka atap kuburan Nabi. Ini kata ulama tidak ada hadis riwayat yang as-sahihah. Namun itulah ahlul bid'ah suka cari-cari apa? Yang palsu, yang lemah untuk melegalkan, membenarkan akidah syirik mereka. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan tentang at-tawassul. Kata Syekh, walam yatawassal bir Rasul ba'da mautihi. Al Khalifah Rasyid Umar bin Khattab ketika paceklik di zaman beliau di kala kritis, beliau tidak tawassul kepada Rasul setelah Rasul meninggal dunia. Ini sekali lagi dalil bahwasanya tidak boleh alias haram tawassul dengan kehormatan Nabi atau dengan zatnya Nabi ketika Rasul telah meninggal dunia. Dan itu ijma' para as-sahabah. Rasul mengatakan la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak bersepakat di atas kesesatan. Itu diantaranya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza tawassul qad yuaddi lisyirik. Tawassul dengan kehormatan Nabi bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Awalnya dengan kehormatan, namun akhirnya dengan apa? Zatnya Rasul. Ya Rasulullah, sampaikan doaku kepada Allah. Ya Rasulullah, penuhi hajatku, dan seterusnya. Wa dzalika idza i'taqada anna Allah muhtajun liwasitati basyarin kal amir wal hakim. Dan ini seperti kalau orang itu meyakini saya ini penuh dengan dosa. Kalau saya langsung berdoa kepada Allah nggak diterima oleh Allah. Ini sudah suudzon kepada Allah. Padahal Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Bahkan mereka meyakini sebagaimana kata mereka, kalau kita datang ke presiden nggak mungkin langsung bisa menemui, harus lewat apa? Ajudan. Ini mereka menyerupakan Allah dengan al-makhluk. Dan itu sering kita dengarkan juga dari mereka, dari mulut-mulut berbisanya mereka. Bahkan mereka memperumpamakan seperti katanya kalau kita beli
mobil made in Jepang, nggak mungkin kita langsung datang ke Jepang sana. Lewat siapa? Distributornya di sini. Sama kata mereka, kalau berdoa kepada Allah nggak mungkin diterima, harus lewat perantara mereka, apalagi yang mengaku keturunan Nabi, karena mereka punya kuncinya apa? Kunci makam. Taib. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kalau mereka punya keyakinan Allah nggak akan menerima doa tanpa perantara seperti tadi dari kalangan mereka, maka ini bentuk syabbahal khaliq bil makhluk, menyerupakan al khaliq dengan makhluk. Sedangkan Allah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad, minta kepada Allah tanpa perantara wali-wali yang telah mati tersebut. Kemudian kata Syekh, wali ma'rifatin mazid minat tafasil wa adillati hadal maudhu yuraji risalah tawassul wa ahkamu wa anwa li Syekh Albani. Kalau mau terperinci lagi pembahasan masa tawasul, silakan lihat bukunya Syekh Al-Albani yang berjudul At-Tawassul, ahkamu hukum-hukumnya dan macam-macamnya, serta juga jawaban terhadap syubhat-syubhat al-kuburiyin. Ya, alhamdulillah mungkin sekitar 20 tahun yang lalu sering kita menulis di majalah membantah orang-orang yang membolehkan tawasul dengan yang meninggal dunia, memakai riwayat-riwayat yang palsu dan dhaifah dan seterusnya. Ini ya sekali lagi silakan lihat lebih terperinci, karena syubhat-syubhat alil bidah ini juga luar biasa banyaknya. Kalau kita tidak membaca kitab-kitab para ulama tentang hal ini, bisa termakan syubhat mereka. Baik, ana rasa cukup yang bisa kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Kita lanjutkan sedikit dengan soal jawab. Ini yang sudah masuk di tulisan. Ustadz, sekarang ini dakwah tentang akhlak jual beli lebih disukai di masyarakat daripada dakwah tauhid atau akidah. Apakah kita harus berdakwah akhlak dengan membungkus tauhid, atau tetap berdakwah tauhid dengan resiko kurang peminat? Antum mau cari ridho Allah atau cari ridho manusia? Jawab yang tegas. Yakin? Nggak berubah nanti keluar. Yang ini yang Rasul katakan, manil tamasa ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda bihin nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah, maka Allah ridho kepadanya, dan Allah buat manusia yang lain ridho meskipun dia juga dimurkai oleh manusia. Wa manil tamasa ridon nas bisukhtillah sakhitallah wa askhata bin nas. Barang siapa yang mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah, Allah akan murka kepadanya, dan Allah jadikan orang-orang itu murka juga kepadanya. Nggak mungkin ada yang pro semua, nggak mungkin ada yang kontra semua. Pasti ada pro dan kontra. Bahkan yang menyelisih ajaran Rasul pun pasti ada apa? Kontra. Dan itu terbukti. Ya, kalau antum melek sedikit, berapa banyak dai-dai yang sudah mungkin bisa dikatakan 10 tahun berdakwah, lulusan dari Timur Tengah, Madinah atau yang lainnya, terjun ke medan dakwah, malas dakwah tauhid, tapi juga di demo. Betul enggak? Sudah menyelisih dakwah Nabi, di demo. Lebih baik mana? Ya, dakwah sesuai dengan dakwah Nabi dan tidak di demo. Intinya sekali lagi, tetap inti kalau cari ridho manusia, ada yang murka kepada, gak mungkin ada yang apa, maka cari ridho Allah. Ya, sekali lagi, dakwah tauhid ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Fokus, konsentrasi, dahulukan, utamakan dakwah tauhid tanpa mengesampingkan, tanpa menafikan dakwah kepada akhlak. Tapi ini prioritas utama dakwah para nabi, para rasul. Makanya Allah berfirman tentang metode dakwah nabi, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani
wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Nabi Muhammad, hadi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah. Kata ulama tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir, ad'u ilallah, ad'u ila tauhidillah. Aku berdakwah kepada tauhidullah ala basirah, di atas ilmu, aku dan para pengikut. Syarat menjadi pengikut Rasul, terutama bagi para juru dakwah ini, metode dakwah Nabi ala basirah, di atas ilmu dan konsentrasi fokus yang memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma'ana minal musyrikin. Kalau orang itu cari ridho manusia, takut followernya kurang karena dakwah tauhid, karena ngomong syirik, ya itu dikatakan nanti radikal, nggak laku kajiannya, maka sekali lagi dia sudah apa? Mencari ridho manusia, bukan mencari ridho Allah. Dakwah itu yang penting mencari ridho Allah. Bagaimana ikhlas ittiba kepada sunnah Rasul, bukan mencari apa? Ya, masa sebanyak-banyaknya. Sebagaimana para nabi, kata Rasul SAW, ada nabi yang punya 2 pengikut, ada nabi yang punya 1 pengikut, bahkan ada nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Apakah mereka gagal dalam berdakwah? Tidak. Karena dalam Islam yang penting kualitas, yang penting ittiba, ikut atau tidak, ini kita serahkan kepada apa? Allah. Hidayah bukan di tangan kita. Ini yang sekali lagi harus dipahami. Makanya sebetulnya jelas perbedaan dakwah salafiyah dengan dakwah harokiyah. Dakwah harokiyah yang penting mengumpulkan massa, entah mereka jatuh ke dalam kesyirikan, kebid'ahan, diam, 1000 bahasa jangan dibahas. Nanti kalau dibahas mereka akan lari. Atau bukan zamannya sekarang. Sekarang umat Islam melawan Yahudi, jangan ngomong masa syirik bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Ini dakwah ikhwan muslimin, dakwah bid'ah ala kelompok harokah. Ya, dakwah salafiyah tauhid itu yang utama dan pertama, larang manusia dari kesyirikan. Meskipun tadi banyak orang yang lari, karena kita berdakwah bukan mencari ridho manusia, bukan mencari follower yang sebanyak-banyaknya, namun bagaimana menyampaikan al-haq, bagaimana mengikuti dakwah para nabi, para rasul. Alhamdulillah kita sempat ngirim buku yang sudah kita tulis beberapa tahun yang lalu, Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Mungkin bisa dilihat di buku tersebut ucapan-ucapan para ulama serta dalil-dalil yang kita sampaikan tentang fokus, konsentrasi, prioritas dakwah tauhid yang disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Bahkan kata Syekh Shalih bin Fauzan hafidahullah, kalau masih ada dai di tengah umat Islam yang sudah banyak jatuh ke dalam kesyirikan namun tidak mendahulukan dakwah tauhid, maka jelas rusak manhaj dakwanya. Ya, sekali lagi, yang diprioritaskan dalam dakwah salafiyah kualitas, bukan kuantitas. Kalau tidak salah pernah kita sampaikan di sini bagaimana Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau ketika ngetes tokoh kelompok pergerakan atau politikus Islami lah yang ada di Aljazair sana, beliau ngetes apakah pengikutmu yang katanya jutaan itu paham tentang di mana Allah. Ya, ngetesnya masalah apa? At-tauhid, tauhid asma wa sifat. Ini yang diprioritaskan oleh para ulama. Bahkan Syekh Albani sendiri punya kutip, meskipun itu bentuk kajian asalnya, yaitu judulnya At-Tauhid Awalan Ya Du'atal Islam. Tauhid yang pertama, wahai para dai-dai al-Islam. Sekali lagi, ini kesepakatan ulama dakwah as-salafiyah, dakwah tauhid yang utama dan pertama. Dalam kitab Minhaj Firqatin Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, beliau juga mengatakan al-firqatun najiyah ta'tabirut tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah.
bahwasanya firqah najiyah, kelompok yang selamat Ahlussunnah wal Jamaah, mementingkan dakwah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Sebetulnya sudah jelas terang benderang ini prioritas dakwah salafiyah, meskipun sekarang mulai dirusak oleh sebagian orang-orang yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah. Naudzubillah min dzalik. Maka tetap harus kita sampaikan nasihat kepada umat, terutama bagi salafiyin. Tauhid dan tauhid itu yang utama dan pertama, tanpa mengesampingkan yang lain. Jangan mengesampingkan tauhid, mengutamakan akhlak, masalah jual beli, masalah riba. Naudzubillah min dzalik. Bahkan salah satu dai mereka, meskipun menisbatkan kepada orang dalam, yang kita bantah di buku Menyelami Samudra Kami Tauhid, menggembosi dakwah tauhid. Masa kita harus mendahulukan dakwah tauhid, menunda pengajaran sholat dan sebagainya? Kita katakan iya, tetap dakwah tauhid. Apalah artinya sholat kalau orang itu tidak Naudzubillah min dzalik. Ini syubhat-syubhat bukan dari luar sana, bahkan dari dalam sendiri. Gembosi dakwah at-tauhid. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, kalau mau lebih terperinci, sudah kita tulis buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Alhamdulillah mungkin hari ini akan ada pembagian sedikit karena jatahnya kurang banyak. Nah, ada pertanyaan lagi. Menunggu salat syuruk setelah salat subuh, apakah mendapatkan keutamaan pahala seperti salat terus menerus? Wallahu alam. Yang kita pernah ketahui hadisnya, Rasul mengatakan falahu ajru hajatin wa umratin tama. Orang itu ketika selesai salat fajar duduk berzikir atau membaca Quran, kemudian dia salat 2 rakaat syuruk, maka dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Dan hadisnya disahihkan oleh sebagian para ulama, di antara Syekh bin Baz dan seterusnya. Terkadang jika kita berobat, cocoknya hanya dengan salah satu orang dokter. Dokter yang lain tidak cocok, apakah termasuk syirik? Selama tidak menggantungkan harapan dan tawakal kita kepada sang dokter, maka tidak ada masalah. Sebagaimana antum cocoknya makan nasi, nggak makan sagu, apakah syirik? Tidak. Sekali lagi, ini bentuk usaha, dan usaha tidak boleh dijadikan sandaran. Tetap tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Nah, ketika kita meminta didoakan dengan orang masih hidup, apakah tidak mengurangi tauhid rububiyah terhadap Allah? Dan sejauh mana adab meminta kepada orang yang masih hidup? Yang pertama, ini jauh dari kata-kata mengurangi tauhid atau bahkan sampai kepada syirik. Tidak. Buktinya apa? Para sahabat minta doa kepada Rasul. Seandainya itu keliru atau mengurangi tauhid, Rasul pasti akan menegur. Rasul tidak akan mungkin diam dari kekeliruan. Bahkan ketika ada sahabat yang sudah kita lewati penjelasannya, mengatakan Masya Allah wasyita, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Rasul tidak tinggal diam, meskipun itu syirik kecil. Rasul katakan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikanku tandingan bagi Allah? Ini sekali lagi, kalau ketika kita sudah tahu Rasul membolehkan, nggak mungkin ada kata-kata tadi minta doa orang yang hidup itu mengurangi tauhid rububiyah, tidak sama sekali. Kemudian sejauh mana adab minta kepada orang yang masih hidup? Yang pertama, kita selayaknya banyak berdoa sendiri, itu yang pertama. Namun tidak masalah kita minta doa kepada orang yang soleh yang masih hidup. Sekali lagi, ini yang dicontohkan oleh Rasul dan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang melarang, kita sampaikan Rasul saja tidak melarang. Mana yang lebih baik, inti atau Rasul sallallahu alaihi wasallam? Umar bin Khattab minta doa
inti lebih baik ataukah Umar bin Khattab? Yang mana kita diperintahkan oleh Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.